Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 21 dari kelanjutan Battle Trogdhaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil membuat Pilsa, kali ini Xiaoyan akan membuat pil dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit lagi. Xiaoyan lalu memilih pil racun api kali ini, dan mendengar itu, pria itu pun lalu terkejut. Apakah Tuan benar-benar ingin memilih pil ini? Tanya dari pria itu. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Meskipun Xiaoyan tidak tahu tingkat berapakah kemampuan alkemisnya saat ini dan apakah dia memiliki kemampuan untuk membuat pil itu atau tidak, Xiaoyan masih ingin mencobanya untuk melihat tingkat obat apa yang bisa dia buat saat ini. Kalau begitu, Anda hanya perlu menandatangani sebuah perjanjian rahasia. Jika pil ini berhasil disempurnakan, Anda bisa menyimpan resepnya. Sebaliknya, jika Anda tidak berhasil membuat pil ini, maka lelang ini akan secara paksa menghapus ingatanmu. Apakah Tuan bersedia menerimanya? Tanya dari pria itu. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar, maka mau tidak mau dia harus setuju. Jadi, apakah Tuan bersedia? Oh ya, apakah semua informasi yang aku katakan ini sudah jelas untuk Anda? Bahkan, jika Anda memiliki Heart Flame, Anda harus memiliki Heart Flame yang bernama Immortal Flame untuk membuat pil obat ini. Jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak perlu membuang-buang waktu untuk membuat pil itu, ucap dari pria itu. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Xiaoyan memiliki Heart Flame. Aku yakin aku bisa membuatnya, ucap dari Xiaoyan. Karena Xiaoyan terus bersikeras, akhirnya pria itu pun mengangguk. Setelah membuat Xiaoyan mendatangani perjanjian rahasia dengan menggunakan darah esensi jiwanya, pria itu pun lalu menyerahkan slip giok pil racun api kepada Xiaoyan. Setelah menerima slip batu giok itu, Xiaoyan pun langsung mendatangi ruang lemari bahan obat dan membeli bahan obat yang dibutuhkan di sana. Seperti yang dikatakan pria itu, kunci dari pembuatan pil ini adalah seseorang yang memiliki Immortal Flame. Adapun bahan obat ini hanyalah sebuah tambahannya saja. Setelah mendapatkan semua bahan obat, Xiaoyan pun kembali ke ruangan penyulingan obatnya. Kemudian, Xiaoyan lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa slip batu giok itu. Dan di sana, tergambar bahwa pembuatan pil ini tidaklah mudah. Setelah Xiaoyan melihat resepnya dengan sangat jelas, dia mulai memperbaiki pil obat ini. Kuncinya adalah tentu saja Immortal Flame. Jadi pil ini mungkin tidak akan sesulit seperti apa yang dipikirkan oleh pria itu. Ini hanya karena Xiaoyan yang memang memiliki Immortal Flame. Tepat setelah Xiaoyan menerima slip giok yang berisi resep dan catatan cara membuat pil racun api itu, ada seseorang pria yang keluar dari rumah lelang itu dengan sangat tergesa-gesa menuju istana kuil obat roh. Pria itu berjalan dengan cepat dan datang ke aula utama di sana. Aula itu sangatlah ramai. Setelah tiba, pria itu segera mengepalkan tinjunya dan orang-orang yang sedang bermain catur di aula itu mengabaikannya. Tetapi, pria itu lalu berteriak, "Tuan istana, tuan istana!" Pria itu lalu berkata. Orang-orang yang bermain catur pun terkejut karena dia terus mengoceh dan langsung memandangi pria itu. Namun, setelah melihat pria itu, beberapa orang mulai mengobrol lagi dan kembali mengabaikan pria itu. "Tuan istana, tolong dengarkan aku sebentar. Ada seseorang yang telah mengambil resep pil racun api," ucap dari pria itu. "Tunggu, apa yang kamu katakan?" Ada seseorang yang mengambil resep pil racun api," ucap dari pria itu lagi. "Memangnya siapa yang akan membuat pil racun api itu?" Tanya dari orang yang bermain catur itu. "Entahlah, dia hanya seseorang alkemis yang baru saja datang ke sini," ucap dari pria itu. "Lalu, alkemis semacam apa dia?" Tanya dari orang yang bermain catur itu. "Dia baru saja berhasil menyempurnakan pil obat dan mendapatkan bayaran. Kemudian dia memilih resep pil obat lagi untuk disempurnakannya. Lalu dia memilih resep pil racun api," ucap dari pria itu.
Apakah kamu tidak memberitahu kepadanya tentang persyaratan untuk menyempurnakan pil racun api? Tanya dari orang itu. Aku sudah memberitahunya secara rinci mengenai persyaratan untuk membuat pil racun api. Tetapi dia bersikeras untuk mengambil resep pil racun api itu. Jawab dari pria itu lagi. Kemudian salah satu wanita di antara orang-orang itu pun lalu berdiri. Aku rasa dia hanyalah seseorang alkemis yang sudah mulai gila. Ucap dari salah satu wanita yang berdiri di sana, ternyata bernama Panzie. Baiklah kalau begitu. Aku ingin tahu, sebelumnya dia telah menyempurnakan pil apa? Ucap dari orang lain yang bernama Lee Son-san. Dia sebelumnya telah menyempurnakan pilsa. Dan dia hanya membutuhkan waktu 20 hari saja untuk membuat pil itu. Dan ucap dari pria itu yang tiba-tiba berhenti. Dan apa? Jangan ragu-ragu untuk berbicara, ucap dari Lee Son-sa. Ya, normalnya pil itu membutuhkan 500 pola pil. Tetapi orang ini bisa membuat pil itu dengan memiliki lebih dari 800 pola pil. Jadi, yang dia buat dikategorikan ke pil tingkat ke-9, ucap dari pria itu. Mendengar itu, Panzie dan juga Lee Son-sa pun segera melangkah maju dan mengambil botol batu giok yang ada di tangan pria itu. Jika dia benar-benar memiliki Immortal Flame, maka pil ini pasti akan memberi petunjuk kepada kita, ucap dari Lee Son-sa. Setelah itu, Lee Son-sa secara perlahan menuangkan pilsa yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan sebelumnya di dalam botol batu giok itu ke telapak tangannya. Dan aroma harum dari pil itu pun segera menyebar. Sungguh teknik alkimia yang sangat luar biasa. Tingkat penyelesaian pil ini sangat menakutkan, ucap dari Panzie. Melalui pil ini, kita bisa melihat bahwa kekuatan jiwa alkemis ini cukuplah kuat. Jika tidak, pasti akan sulit untuk membuat lebih dari 800 pola pada pil dalam waktu sesingkat itu. Tanpa kekuatan jiwa yang kuat, dia tidak akan mungkin bisa melakukannya, ucap dari orang tua lainnya yang bernama Ping Tongfa. Ya, dia benar-benar seseorang alkemis yang kuat, ucap pria yang bernama Sui Tianhua. Memang benar bahwa ilmu alkemis orang ini dapat ditentukan dari penyelesaian dan teknik pil yang dia buat. Tetapi pil ini tidak memiliki aura dari Immortal Flame. Jika dia menggunakan Immortal Flame, tidak mungkin pil ini disempurnakan tanpa auranya, ucap dari Lee Son-sa. Baiklah. Ayo kita tunjukkan pil ini kepada Tuan Istana Suemei, ucap dari Panzie. Singkat cerita, lalu Suemei pun menerima pil itu dan ada lapisan api yang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Lalu dia menutup matanya sedikit dan mulai menganalisa pil ini seolah-olah di dalam pikirannya bahan-bahan obat yang telah digabungkan oleh Xiaoyan ini tergambar satu persatu. Setelah beberapa saat, Suemei lalu membuka matanya lagi. Dan matanya yang indah juga mengungkapkan rasa kekecewaan. Benar-benar tidak ada Immortal Flame di dalam pil ini, ucap dari Suemei. Hah? Tetapi kenapa orang ini bersikeras untuk membuat racun api? Ucap dari Panzie. Aku juga sudah bertanya berulang kali, tetapi dia tetap mengambil resep itu, ucap dari pria yang sebelumnya telah menerima pilsa dari saya. Mungkinkah ketika dia memurnikan pilsa ini yang sangat jernih, dia merasa tidak perlu menggunakan Immortal Flame, ucap dari Lee Son-sa. Ya, itu bisa saja terjadi. Mungkin dia tidak menggunakan Immortal Flame, ucap dari Ping Tongfa dan juga Sui Tianhua yang mengangguk setuju. Tuan Istana Suemei, apakah Anda perlu aku untuk menyelidiki orang ini? Tanya dari Lee Son-sa sambil memandangi Suemei. Suemei lalu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, orang ini benar-benar dapat memperbaiki racun apinya. Tidak akan terlambat bagi kita untuk mencari tahunya lagi. Saat ini kita tidak perlu mengagetkannya. Kita hanya perlu membiarkannya saja, ucap dari Suemei. Mendengar itu semua orang pun lalu mengangguk. Baiklah, kirim seseorang untuk memantau secara diam-diam. Dan tidak ada yang boleh menyinggung orang ini. Jika dia melanggar perintah, dia akan segera dikeluarkan dari rumah lelang obat mujarab ini, ucap dari Suemei. Setelah mendengar kata-kata itu, keempat tetua itu pun segera memberi hormat kepada Suemei. Pada saat yang sama,
Xiaoyan di ruangan penyulingan obat tidak langsung segera memperbaiki pil racun apinya. Alasan mengapa Xiaoyan tidak segera memurnikannya adalah karena Immortal Flame memberitahunya bahwa ada aura racun api di rumah lelang ini. Dan itu menjadi perdebatan antara Xiaoyan dan juga Immortal Flame. Saat ini Xiaoyan memang tidak terburu-buru. Dan 5 penetua di rumah lelang obat roh ini semakin cemas. Kenapa dia belum juga membuat pil obatnya? Sudah lebih dari 10 hari, Xiaoyan masih tidak bergerak dan masih dengan santai meminum teh di ruangan penyulingan obat. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Apakah mungkin dia tidak memiliki Immortal Flame? Tanya dari Li Sansa. Tenang saja. Jika dia tidak membuat pilnya, dia harus mengembalikan resepnya. Tetapi sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Jawab dari Fan Zie. Kalau begitu, kita harus mengirim seseorang untuk mengujinya. Bagaimana cara untuk mengujinya? Tanya dari Fan Zie. Kirim saja seseorang untuk memberitahukan dia bahwa jika dia tidak mulai memperbaiki pil obat dalam waktu sebulan ini, kita akan menarik resepnya. Ucap dari Sue Tianhua. Mendengar itu, semua orang pun merasa bahwa cara ini tidak terlalu mencurigakan. Dan mereka berempat lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah Sue Mei sebagai penguasa kuil. Sue Mei juga merasa sedikit cemas. Jadi dia tidak keberatan dengan usulan semua orang kali ini. Dan dia pun mengangguk setuju. Ya baiklah, lakukan apa saja untuk mendapatkan jawabannya. Ucap dari Sue Mei. Dengan izin Sue Mei, mereka mengirim seseorang ke ruangan Xiaoyan kali ini. Dan orang yang mereka kirim adalah Xiao King. Setelah Xiao King datang, dia pertama-tama lalu memberi hormat kepada Xiaoyan. Saat melihat Xiao King datang, Xiaoyan menatap permainan catur di depannya. Dia mengendalikan seluruh permainan catur itu sendirian, baik hitam maupun putih. Oh, Sue Mei, ada apa kamu datang? Tanya dari Xiaoyan. Tuan, rumah lelang ini ingin memberitahukan Anda sesuatu. Setelah menerima pil resep, Anda harus memulai memperbaiki pil itu dalam waktu 1 bulan ini. Jika tidak, resepnya akan diambil kembali untuk diperbaiki oleh orang lain. Ucap dari Sue King. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum jahat. Apakah rumah lelang ini memiliki peraturan yang tidak tertulis seperti itu? Tanya dari Xiaoyan dengan sedikit curiga. Xiao King tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya yang cantik. Karena aura yang dikeluarkan tubuh Xiaoyan saat ini telah berubah. Dan ada paksaan yang dirasakan oleh Xiao King. Xiao King pun lalu terdiam. Xiaoyan tadinya bermain catur. Dan perlahan lalu mengangkat kepalanya menatap Xiao King. Sepertinya aturan ini dibuat-buat. Ucap dari Xiaoyan. Xiao King pun lalu tiba-tiba berlutut. Setelah itu Xiaoyan pun lalu berkata kembali. Kembalilah, jika mereka ingin mendapatkan pil itu, suruh orang yang menetapkan peraturan ini datang untuk menemuiku secara langsung. Ucap dari Xiaoyan. Setelah berbicara seperti itu, Xiaoyan menarik kembali kekuatan tekanan miliknya. Dan Xiao King pun akhirnya bisa berdiri. Baik tuan, aku akan pergi sekarang. Ucap dari Xiao King. Setelah itu, Xiao King pun segera memberitahu kepada kelima orang penetua itu. Orang itu sepertinya sudah lama tahu bahwa kita ada di sini mengawasinya. Ternyata dia menunggu kita. Ucap dari Li Sansa. Sombong sekali. Aku benar-benar ingin marah kepadanya. Bagaimana jika dia tidak ingin memurnikan pil obat untuk kita? Ucap dari Pink Tova. Jika dia tidak mau memurnikan obat itu, kita akan membunuh orang itu. Ucap dari Sue Tianhua. Hei, jangan. Dia ingin bertemu dengan kita. Maka kita harus menemuinya terlebih dahulu. Dan kita akan tahu apa yang sebenarnya diinginkan olehnya. Jika dia benar-benar memiliki Immortal Flame, aku rasa dia hanya perlu menggerakkan pikirannya saja untuk membuatnya. Dan racun api yang ada di tubuh kita akan langsung membunuh kita. Mana yang lebih penting? Pil atau nyawa kita? Di sini tergambar bahwa seseorang yang memiliki Immortal Flame maka akan dengan mudah bisa membunuh seseorang yang terkena racun api itu sendiri. Jadi mereka takut bahwa Xiaoyan akan mengendalikan Immortal Flame untuk membuat racunnya itu lebih menyebar lagi dan mereka akan langsung mati seketika.
Tapi Xiaoyan juga bisa membuat penawarnya jika dia memang memiliki Immortal Flame. Dan jika dia memurnikan pil obat, begitu menerima resepnya, mungkin aku akan curiga bahwa orang ini benar-benar tidak memiliki Immortal Flame. Tetapi alasan dia tidak memurnikannya secara langsung, mungkin karena dia menginginkan kita untuk muncul terlebih dahulu. Dan ini menunjukkan bahwa dia sangat mungkin memiliki Immortal Flame, ucap dari Sue Mei. Setelah itu Sue Mei pun dan yang lainnya langsung pergi ke ruangan Xiaoyan. Begitu mereka masuk, Xiaoyan sudah duduk dengan baik di mejanya. Dan ada 5 cangkir teh di atas meja panjang itu. Duduklah, ucap dari Xiaoyan. Kelima orang itu pun lalu menatap Xiaoyan dengan sangat tenang. Jika kalian memiliki masalah, lebih baik minumlah seteguk teh ini. Ini adalah teh yang enak dari kampung halamanku. Kalian mungkin ingin mencicipinya. Dan jangan khawatir, tidak ada racunnya. Lagi pula, aku rasa tidak ada racun yang lebih berbahaya dan ganas dibandingkan dengan racun api yang ada di tubuh kalian, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, semua orang pun terkejut. Lalu Sue Mei dengan tenang mengambil cangkir teh dari atas meja. Saat dia meminum teh buatan Xiaoyan ini, ada cahaya yang bersinar di matanya yang indah. Teh ini sangat enak dan harum, ucap dari Sue Mei. Setelah mendengar itu, keempat orang lainnya lalu mengambil cangkir teh mereka dan segera meminumnya. Sepertinya racun api pada tubuh kalian sudah meresap sampai ke tulang. Jika kalian tidak menyingkirkannya tepat waktu, maka tidak lama lagi racun itu akan membunuh kalian, ucap dari Xiaoyan. Tuan, Anda sudah tahu situasi yang kami alami sekarang. Bisakah Anda menghilangkan racun ini? Tanya dari Li Sansa. Aku memang mengambil resep racun api ini, tetapi itu tidak berarti bahwa aku memiliki Immortal Flame, bukan? Setelah mendengar kata-kata itu, Fan Jie dan juga Sue Tianhua menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat dingin. Apakah Anda ingin bermain-main dengan kami? Tanya dari Sue Tianhua. Emangnya kenapa? Apa kalian ingin membunuhku? Ucap dari Xiaoyan sambil mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sue Tianhua. Sue Tianhua, jaga ucapanmu, ucap dari Sue Mei. Dia lalu mengangkat tangannya dan menepuk pundak Sue Tianhua. Dengan telapak tangannya, kemudian Sue Tianhua langsung terpental ke belakang dan menyemburkan darah. Tuan, maafkan dia. Aku akan menghukum orang ini dengan sangat berat. Dan aku berharap Tuan akan memperbaiki pil racun api ini. Jika Tuan ada permintaan lain, Tuan bisa langsung katakan kepadaku, ucap dari Sue Mei. Aku bisa saja membuat pil ini, tetapi aku hanya akan membuatnya satu saja, ucap dari Xiaoyan. Hei, berhentilah bermain-main dengan kami. Aku tahu bahwa kamu sebenarnya tidak memiliki Immortal Flame. Jika kamu mempermainkan kami lagi, aku akan mengusirmu dari sini, ucap dari Sue Tianhua. Oh, benarkah? Jawab dari Xiaoyan. Tunggu sebentar Tuan, ucap dari Sue Mei. Saat Sue Mei buru-buru berlutut kepada Xiaoyan, racun api di tubuh Sue Tianhua perlahan-lahan menembus ke dalam daging dan tulangnya. Dan pada saat ini, Sue Tianhua tampak menjadi gila dan energi vitalitasnya lalu melonjak ke arah Xiaoyan. Sumber gas yang terus mengalir ke tubuh Xiaoyan ini dan kekuatan Sue Tianhua pun telah melemah. Karena dia adalah seseorang fighting god bintang 6 pada tahap awal, jadi dia memiliki 5 juta fondasi sumber gas. Namun pada saat ini 5 juta sumber gas itu terhisap kepada tubuh Xiaoyan. Dan saat ini Sue Tianhua tampak sangat menyedihkan. Sosoknya tidak bisa bergerak lagi karena vitalitas dari sumber gasnya dengan cepat diserap oleh Xiaoyan. Tentu saja dengan bantuan Yaoyan atau Immortal Flame, sumber gas yang berisi kotoran atau racun bisa dimurnikannya sehingga Xiaoyan dapat dengan mudah merebut sumber gas itu dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Adegan ini segera membuat orang-orang merasa heran. Tetapi permohonan Sue Mei benar-benar tidak berguna dan dia melihat kekuatan Sue Tianhua yang telah terkuras habis. Tubuhnya menjadi kering koronta dan saat tubuhnya jatuh ke tanah, tubuh Sue Tianhua benar-benar hancur berkeping-keping. Takdir memang kejam. Ya, terkadang itu bisa terjadi kepada setiap orang, ucap dari Xiaoyan sambil lembut. Kematian Sue Tianhua ini benar-benar mengejutkan mereka.
Dan Sue Tianhua membuktikan dengan pengorbanan nyawanya, akhirnya bisa diketahui bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki Immortal Flame. Sebelumnya, Sue Tianhua telah berkata, Xiaoyan mungkin tidak memiliki Immortal Flame, makanya dia tidak membuat pil itu dengan sesegera mungkin. Dan alasan Xiaoyan menyerap energi dari Sue Tianhua itu membuktikan bahwa Xiaoyan memang benar mempunyai Immortal Flame. Karena energi dari Sue Tianhua memiliki racun api, namun Xiaoyan tidak terkena oleh racun api itu. Itu karena berkat Immortal Flame. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi. Berapa harga yang Anda mau? Ucap dari Sue Mei. Aku ingin bayar 50 miliar pil sumber gas. Dan satu lagi, aku menginginkan resep obat yang bisa memperbaiki tubuh atau membangkitkan seseorang berkekuatan immortality. Ucap dari Xiaoyan. 50 miliar? Sue Mei pun terkejut mendengar itu. Kenapa? Aku rasa rumah lelang ini pasti sanggup untuk membayar 50 miliar kepada aku, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan itu, akhirnya Sue Mei pun mengangguk dengan terpaksa. Ya, tetapi kita butuh 4 pil. Kita perlu melihat Anda membuat 4 pil racun api dan kami akan memberimu 50 miliar pil sumber gas dewa sebagai bayarannya, ucap dari Sue Mei. Mendengar itu Xiaoyan pun tiba-tiba merasa lucu. Karena untuk Xiaoyan, entah itu membuat 1 atau 4 bahkan ratusan pil sekalipun, Xiaoyan akan dengan mudah menyempurnakan pil itu hanya dengan sekali gerakannya saja. Baiklah, aku akan membuatkan 4 pil racun api. Tetapi sebelum itu kalian harus memberikanku resep ajaib untuk memperbaiki tubuh cloninganku, ucap dari Xiaoyan. Resep untuk memperbaiki tubuh tidaklah sulit. Aku bahkan bisa dengan langsung menemukan pil yang sudah jadi untukmu. Jadi, aku tidak perlu memberikan resepnya dan Anda hanya perlu memberikan racun api terlebih dahulu kepada kami, ucap dari Sue Mei. Sudahlah, aku tidak ingin bernegosiasi lagi. Pertanyaanmu ini sangatlah aneh. Baiklah kalau begitu, pil dan resep obat yang sudah jadi harus dikirimkan secara bersama-sama kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Ternyata Sue Mei ini bodoh, jadi dia minta pil dan resepnya aja sekaligus. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil membuat racun api atau 4 pil racun api untuk mengobati sisa 4 berarti ya, tetua dari pil Obatro ini, kuil Obatro. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang penasaran, sisa skripnya bakal gue bacain secara live ya. Ini khusus untuk penggemar setia gue, pendengar setia gue ya. Jadi gue pengen lah sekali-kali memuaskan mereka gitu. Walaupun enggak membuat videonya ya, gue sisa skripnya gue bakalan bacain secara live ya. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dan akhirnya gue udah mulai sehari 2 video lagi sekarang ya. Terima kasih sebelumnya, ini berkat doa kalian dan semoga terus-terus lancar seperti ini, amin. Assalamualaikum dan sampai jumpa, dadah.